Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah wargi Bandung, saat ini saya sudah berada di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astana Anyar. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, langsung saja kita sapa. Halo Bapak Sampurasun. Rampes. Bapak Damang? Alhamdulillah. Saya ya. Baik. Bapak mangga disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri. Silakan. Halo Kota Bandung, warga Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atim Supriyatim, SPD Lurah Karanganyar, Kecamatan Astana Anyar. Terima kasih buat dari Diskominfo yang telah hadir di Kelurahan Karanganyar. Mudah-mudahan silaturahmi ini berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Baik, Bapak terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya Bapak untuk berbincang-bincang bareng kami di Diskominfo Kota Bandung. Dan pastinya akan berbagi informasi juga Bapak ya seputar di Kelurahan Karanganyar ini. Baik. Nah Bapak, sebelum kita masuk ke topik podcastnya nih, mohon bisa dijelaskan dulu profil dari Kelurahan Karanganyar. Siap. Terima kasih Bu Cita, Bu Korsita ya. Terima kasih. Kelurahan Karanganyar itu adalah bagian dari wilayahnya Kota Bandung, salah satunya di Kecamatan Astana Anyar, yang mempunyai batas wilayah yang memang kalau di sebelah selatan itu di Kelurahan Yang Seret, dan untuk utara itu Kelurahan Kebonjeruk, Kecamatan Andir. Untuk bagian timur itu Kelurahan Pungkur di Kecamatan Regol, dan terakhir bagian barat itu Kelurahan Cibadak, masih Kecamatan Astana Anyar. Adapun jumlah penduduk untuk di Kelurahan Karanganyar itu sekitar 6.939. Dengan mata pencahariannya, mata pencaharian pokoknya terbanyak adalah berdagang. Dan banyak juga sih ibu rumah tangga juga. Tapi pada intinya mata pencaharian di Kelurahan Karanganyar adalah berdagang. Untuk jumlah RT itu 45 dan jumlah RW-nya ada 9 RW. Dan adapun keberadaannya itu ada didampingi oleh potensi-potensi jadi keagamaan, yaitu kita ada 4 masjid, yaitu Persis, Hidayatul Salamah, Baitur Rahim, dan terakhir itu Al-Barokah. Kebetulan Al-Barokah ini memang masih tahap daripada pengajuan jadi masjid jami gitu, Neng. Jadi belum ya, tapi kita sudah masukin di 4 masjid yang kita terus pantau dalam keberadaan bidang keagamaan. Untuk gereja juga bidang keagamaan, gereja kita ada 2, yaitu Pajar Pengharapan dan Pantai Kosta ya. Kebetulan itu Pajar Pengharap itu Jalan Pajagalan, kalau Pantai Kosta itu di Jalan Kalipaapo. Sedangkan dunia pendidikan itu kita ada SMP 25. SMP 25 itu Jalan Pajagalan, SD 23 juga di Jalan Pajagalan, dan SD 073 Jalan Pajagalan. Itu untuk dunia pendidikan, Neng. Dan adapun kita juga punya staf-staf yang alhamdulillah di Kelurahan Karanganyar ini sudah terpenuhi semuanya. Itu ada saya sendiri lurah, terus ada seklur, ada kasih ekbang, kasih pemerintahan, juga kasih kesos, juga ada staf ya, staf pelaksana 1, juga ada IT dan front office 2 orang. Itu memang bagian dari yang kita sudah anggarkan di 2024 ini. Mereka dulu di posisi yang berbeda, alhamdulillah sekarang dia di front office untuk dalam hal pelayanan lebih prima. Begitu, Neng. Baik. Wah, terima kasih banyak Bapak atas pemaparannya, luar biasa lengkap sekali dari sarana prasarana juga Bapak ya, dari tempat ibadah, tempat pendidikan itu cukup lengkap juga. Dan mungkin vihara juga banyak Bapak ya di area sini. Kebetulan vihara kita ada tidak, Neng. Karena kita memang istilahnya masih terbagi lah. Kalau Cibadak memang khusus di itu memang Kelurahan Cibadak, yang Cibadak itu ada Cibadak Bapak ya untuk vihara. Vihara kita
tidak ada. Tidak masuk ke Kelurahan Karanganyar, Ya, tapi tapi memang ke untuk Kelurahan aksesnya Cibalang. itu ada Bapak Ada, ya. betul, Itu kalau akses. memang bisa dibilang cukup dekat Bapak Dekat. ya. Luar biasa, baik. Bapak terima kasih banyak atas pemaparannya, dan di sini juga kita ingin mengetahui nih Bapak, mungkin bisa mengetahui lebih dalam pastinya Betul. potensi-potensi yang ada di Kelurahan Karanganyar ini Bapak. Entah itu wisata kuliner ataupun yang belum kita ketahui nih Pak, apa aja sih Pak potensinya? Betul, kalau potensi tadi saya udah sampaikan bahwa kita memang banyaknya adalah di perdagangan nih, Perdagangan jadi ya. UMKM. Betul. Jadi bisa memungkinkan memang wisata kuliner ini menjadi andalan buat kita nih. Jadi masyarakat kita apalagi ya dulu terkenal di kita itu ada namanya wisata kuliner yang sudah melegenda ya. Itu makanya warga kita banyak memang kuliner, termasuk mungkin ada home industry juga, yaitu pembuatan kalau bahasa Sundanya melangseng nih ya. Oh iya langsung. Buleleng gitu juga, itu kita alhamdulillah di sini ada potensinya di masyarakat kita. Ada yang masih biasanya UMKM bangsa apa penggunaan bakso cuangki, bakso-bakso itu perlu sarana tersebut gitu. Kebetulan kita memproduksi Bapak ya. seperti itu. Baik. Tapi yang pada banyaknya intinya adalah wisata kuliner. Adalah wisata kuliner, betul sekali. Jadi memang ini Kelurahan Karanganyar ini atau mungkin Betul. bisa dibilang masih daerah Cibadak juga Bapak. Ini terkenal sekali dengan wisata kulinernya Betul, Bapak. betul. Karena kalau misalkan cari makan, apalagi anak muda nih kemana pasti ke daerah sini Bapak ya. Betul. Karena banyak sekali kanan kiri itu sepanjang jalan. Dan di Kelurahan Karanganyar juga terdapat Cibadak Night Culinary nih. Ya, Dan ini betul. sudah lama sekali, sudah legend Bapak. Betul. Dan warga Bandung ataupun luar Bandung juga sekarang ini tuh menjadi destinasi wisata Betul. Bapak. Nah ini dengan banyaknya sekarang tempat kuliner di kota Bandung Bapak, mungkin kuliner yang ada di Cibadak pun perlu Bapak nih strategi-strategi yang pastinya untuk menarik pengunjung. Nah kalau dari Kelurahan Karanganyar sendiri apa aja sih Pak strategi yang sudah dilakukan Pak yang pastinya untuk menarik pengunjung? Terima kasih Neng untuk ininya. Kita mungkin berbagi informasi bahwa program-program yang kita kerjakan yang pertama adalah bekerjasama dengan multisektoral ya, dengan pemerintah yaitu pemerintah kota itu sendiri, juga kelurahan, kecamatan itu mengadakan event-event besar untuk menarik para pengunjung ya ke wisata tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua ya penggunaan media sosial ya, kita mengadakan kerjasama dengan influencer juga untuk bisa memberikan daya tarik tersendiri terhadap wisata tersebut. Yang kedua mendorong diferensial food food tenan, yaitu agar makanan-makanan di di kuliner ini tidak monoton Neng. Jadi ketertarikannya terus ada karena terus ada variasi ya Pak, khasanahnya terus bertambah seperti itu. Jadi yang terakhir mungkin adalah menghilangkan stigma bahwa kalau jalan-jalan ke Cibadak kuliner itu adalah kesannya makanannya tertentu gitu Neng. Jadi ada tidak halal gitu. Betul. Kita sebenarnya sudah terus berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk bisa memberikan rasa aman bahwa kalau kita hadir atau makan di wilayah kuliner itu semua ada panduannya, ada halal dan non halalnya gitu. Seperti itu, atau misalnya flag non flag bentuknya sekarang itu yang mungkin yang bisa mengandung lah ya, jadi masyarakat juga tenang ketika hadir ikut atau makan di wisatanya kuliner tersebut. Sebenarnya ada dua nih, satu lagi adalah Sudirman Street. Oh gitu. Betul, Sudirman Street. Street juga sudah masuk ke Karanganyar juga, tapi Sudirman. Alhamdulillah juga itu pengunjungnya kita banyak, termasuk dari luar kota sering hadir itu untuk merasakan namanya nuansa gitu, nuansanya Sudirman Street seperti apa. Betul gitu sekali, Neng. iya. Ya. Dan mungkin masukan mungkin bisa lebih diperjelas Bapak label halal dan non halalnya. Mungkin bisa di setiap gerobak dilabelin halal. Jadi itu mungkin lebih merasa kita yang berkunjung tuh merasa betul yang tadi Bapak sampaikan aman, dan pastinya oh bisa nih di sini dan tahu juga nih yang non halal yang mana, seperti itu. Wah, baik, luar biasa. Jadi memang dalam media sosial juga Bapak ya strategi pemasarannya mengundang atau menggunakan jasa influencer. Wah, itu memang
modern sekali. Baik, terima kasih. Nah Bapak, berbicara tempat wisata kuliner itu pasti selalu dikaitkan dengan ketertiban Betul, Bapak. betul. Nah ini dalam ketertiban sendiri, apakah ada kolaborasi Bapak dengan pihak tertentu untuk menjaga ketertiban? Ya, alhamdulillah Neng, terima kasih. Untuk wilayah yang tadi disebut wisata kuliner ini memang sangat memungkinkan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Betul, betul. Makanya butuh satu koordinasi yang lebih antara dinas-dinas terkait, Iya. termasuk dari Polsek, dari apa namanya linmasnya Daerah wilayah, setempat ya. itu masuknya ke RW 1 dan 05. Itu dengan linmasnya bekerja sama terus juga dengan Trantibnya kecamatan. Itu juga kalaupun misal kita mengadakan event-event, makanya kita bekerja sama dengan Satpol PP Kota Betul. Bandung lebih kuatnya. Betul. Nah, untuk yang tingkat kemacetan ini kita bekerjasama dengan Disub Kota Bandung. Itu Neng. Jadi untuk ketertiban kita selalu berkoordinasi terus. Dengan Polsek Bapak Ya, ya. karena sedikit apapun efeknya kita usahakan jangan sampai terjadi. Betul Seperti itu Neng. sekali, iya. Dalam hal parkir juga ya Pak, Betul, bisa betul. menjadi ramai kalau Ramai, misalkan ya. lagi ada pergesekan. Kemacetan. Betul sekali. Nah memang di Cibadak Kuliner ini selalu atau bisa dibilang festival-festival, event Betul. itu selalu ada Ya, Bapak betul. ya. Dan itu memang Satpol Bapak, Satpol ya kalau misalkan dalam event tertentu Ya, ya. betul, betul. Baik, terima kasih. Lalu Pak, bukan hanya bidang atau masalah ketertibannya juga nih di wisata kuliner itu pasti selalu dikaitkan dengan pengelolaan sampahnya Betul. Pak, atau mungkin bisa dibilang dari pelaku usaha atau wisata kuliner itu selalu dikaitkan dengan ini bagaimana cara pengelolaan sampahnya dari wilayah setempat. Nah ini lalu bagaimana Pak, apakah ada kolaborasi juga Pak untuk pengelolaan sampahnya? Ya, terima kasih Neng. Jadi pada intinya ini program sampah ini merupakan program yang sudah dicanangkan dari Kota Bandung, yaitu apalagi kita pernah kena bencana ya Neng ya, darurat sampah. Betul. Yang alhamdulillah sejak saat itu kita dengan program-programnya secara kontinu dan masif, kita selalu bersosialisasi Neng. Jadi ketika akan apa namanya melaksanakan atau berdagang, diusahakan itu dalam pemilahan sampahnya sudah terjaga. Jadi namanya organik, anorganik, termasuk residu lainnya, itu harus sudah terpisah. Karena itu memang sudah bagian dari program pemerintah yang harus kita laksanakan. Jangan sampai nanti ketika kehadiran UMKM yang ada di Kuliner Night atau Sudirman Street atau dimanapun, sampah itu menjadikan masalah yang besar. Namanya kita selalu berkoordinasi dengan istilahnya koordinator-koordinatornya untuk selalu memantau kebersihannya dalam pemilahan sampah. Salah satu mungkin yang program pemerintah yaitu tentang pemilahan sampah tentang magotisasi. Betul. Nah, untuk yang magotisasi ini kita berharap dari para pelaku UMKM itu sudah dipisah. Nanti yang organiknya itu kita langsung diproduksinya dengan program magotisasi tadi. Itu mungkin untuk pemilahan sampah. Baik. Oh ya, satu lagi itu kita juga kalau misal skala besar untuk hal yang lain kita bekerjasama dengan dinas DLH. DLH sendiri ya, karena itu bisi kalau misalnya kita dalam pelaksanaan penampungannya kurang dari yang kita laksanakan, makanya DLH selalu memantau terus. Itu, Dan Neng. selalu koordinasi Ya, juga betul, Bapak ya? Neng, betul. Baik. Lalu Pak, kalau sosialisasinya apakah sudah disampaikan Bapak kepada pelaku usaha yang ada di Kuliner Night ini? Alhamdulillah Neng, kita selalu berkontak ya, artinya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, koordinatornya dari Sudirman Street, dari apa namanya? Cibadak Kuliner. Cibadak Night dengan menyediakan tempat-tempat tadi yang disebut pemilahan sampah tadi, yang alhamdulillah mungkin seiringnya waktu karena kan merubah itu kan susah Neng, tapi sedikit-sedikit alhamdulillah, tapi ada satu kebijakan yang harus yang kita usahakan pada pengusaha UMKM itu untuk memilah sampah. Ketika misalnya tanda kutip membandel ya kita koordinasi dengan koordinatornya untuk mengingatkan ya. pelaku UMKM itu untuk memilah sampah. Seperti itu Neng. Baik. Mungkin harus selalu diingatkan Betul, pastinya Bapak ya. betul. Baik, agar tidak lupa ataupun ini juga. Nah, selanjutnya Bapak, ini dengan banyaknya wisata kuliner nih yang ada di Kelurahan Karanganyar atau mungkin bisa dibilang sekitaran Cibadak ini Bapak. Pelaku UMKM nih Pak atau pelaku usaha yang ada di Kelurahan Karanganyar ini apakah sudah merasa terfasilitasi Pak dengan adanya fasilitas kayak Cibadak Kuliner itu?
Terima kasih Neng. Jadi untuk pelaku UMKM yang ada di Kulinernet dan Sudirman Street itu memang eh, tidak mayoritas oleh penduduk setempat gitu Neng. Itu masih dari luar lah. Kita menurut data memang ada 81 pelaku UMKM ya di Jalan Cibadak. 29-nya pelaku UMKM itu dari luar Neng. Nah, sebagian ini mungkin yang memang adalah sebagian memang kita juga penduduk kita berusaha untuk hadir di situ lah. Jadi ya mudah-mudahan kerjasama ini yang terus saling mendukung dengan tadi apa pelaku-pelaku usaha untuk juga pelaku usaha yang di RT dan di RW itu dihadirkan di kuliner tersebut gitu. Jadi ya mudah-mudahan terjadi keseimbangan. Yang jadi masalah kan mungkin kadang-kadang ya karena kan pelaku usaha tersebut terkendala oleh modal kan. Iya, Maksudnya betul, modal itu betul. kan harus selalu ada gitu kan. Itu dibutuhkan modal yang banyak. Mudah-mudahan karena saya sudah berkoordinasi dengan pihak UMKM juga, ada pembinaan juga dari Dinas Koperasi UMKM terhadap data-data pelaku usaha di ya khususnya di Kelurahan Karanganyar lah secara umumnya. Yang alhamdulillah terima kasih juga kepada pelaku Dinas UMKM ya, dengan pelaku UMKM-nya bisa berjalan dengan baik. Oke. Tapi Pak, kalau Cibadak Night Culinary ini pada awalnya Pak, Iya. apakah memang memprioritaskan warga setempat dulu Pak atau bagaimana Pak? Ya betul Neng, memang kita juga sudah sering berkoordinasi dengan pihak RT dan RW. Jadi ketika ada satu pelaku UMKM yang akan mengadakan pagelaran itu sebenarnya pinginnya itu ya tadi berkoordinasi dengan RT dan RW karena itu bagian daripada wilayahnya gitu. Jangan sampai terjadi punten lah tidak ada namanya kesepakatan tentang kebersihan, keamanan. Ya, itu yang mungkin kita selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak RT dan RW dengan pelaku pelaku UMKM jangan sampai ketika dia sudah beberes sampahnya malah menjadikan beban buat para RT dan RW. Betul. Nah, termasuk mungkin prioritas-prioritas itu kita sampaikan juga. Yang mudah-mudahan memang ya tadilah mungkin kesiapan dari para RT RW-nya juga karena kan dagang itu kan sampai malam gitu. Jadi Betul. butuh fisik yang kuat, Iya. butuh modal yang kuat, yang bisa itu dibalikin. Ya, gitu kan masyarakat pinginnya yang penting kebersihan terjaga dengan baik begitu. Dan Ya mudah-mudahan saya juga berencana memang itu untuk kulinerat ini masih dalam 2 RW Neng. Jalan Cibadak itu kan panjang dari batasnya Otista sampai Astana Anyar. Nah untuk yang di Otista itu yang mendekati Otista itu sepi Neng. Jadi kalau malam tuh hanya ramenya sebagian Jalan Cibadak itu. Yang mudah-mudahan saya berencana dengan kita dengan LKK di sini lembaga kemasyarakatannya itu nanti ke depan kita pingin juga anak-anak muda nih ke depan saya berharap yang kulinernya anak muda itu juga ada gitu. Tapi ya bukan bersaing dengan FCCN yang ada tapi saling berkolaborasi lah. Betul. Karena pada intinya ketika jalan itu sepi tanda kutip tingkat kerawanan itu yang paling kita Betul jaga sekali. begitu. Apalagi kalau Mudah-mudahan gelap, Bapak, ya. betul. Jadi mudah-mudahan sepanjang jalan Cibadak itu kita rame ya mudah-mudahan itulah terlaksana Neng. Iya, jadi memang kalau bisa dibilang sebelumnya ya Pak ya, Ya. yang ramai itu kan yang depannya nih, nah yang Betul. sebelumnya itu masih kosong, Ya, kosong. masih bisa dibilang gelap juga Betul. Bapak ya, karena lampu juga hanya sedikit pencahayaan, jadi memang itu betul sekali rawan. Ya, betul. Betul. Ya, alhamdulillah memang untuk kita sudah kerjasama dengan Dinas Perhubungan untuk bisa wilayah yang tadi belum tercover oleh kulinernya diterangi, Neng. Karena faktor tadilah keamanan yang paling penting. Banyak terjadi sesuatu ketika teman-teman banyak gelandangan pengemis yang istilahnya menggunakan fasilitas tadinya sepi dipakai tidur, tapi alhamdulillah dengan adanya penerangan sekarang kurang lah Neng, tidak ada lagi. Berkurang ya Pak ya. Mudah-mudahan apalagi dengan UMKM-nya bertambah ini dengan makanan yang tadi bertambah-tambah hasanahnya nambah lagi. Betul. Ya semoga segera terrealisasi Betul, Bapak Neng, pastinya ya. Baik. Bapak terakhir nih Bapak, ajakan untuk mengunjungi wisata kuliner yang ada di Kelurahan Karanganyar. Karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sekarang tuh di Kota Bandung wisata kuliner banyak sekali Bapak. Setiap di sudut atau setiap daerah mungkin
sekarang bisa dibilang punya Ya, Bapak ya wisata saingan kuliner. kan ya. Wah, saingannya banyak. Makanya Bapak mangga silahkan untuk Siap. ajakannya. Ya, terima kasih Neng. Saya mungkin selaku Lurah Karanganyar mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Bandung untuk tidak sungkan-sungkan hadir atau mencicipi ya kulinernya di Jalan Cibadak. Apalagi kita banyak kuliner yang legend-legend lah. Ada lotek, Khalifa Apo, ada apa namanya soto yang terkenal juga, terus banyak-banyak makanan-makanan yang memang terkenal. Apalagi kuliner ini dengan Sudirman ini sudah menjadi legendnya. Mangga untuk para warga Kota Bandung maupun luar Kota Bandung untuk bisa hadir dan mencicipi masakan kami di wilayah Kelurahan Karanganyar. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan sudah Sama-sama, berbincang-bincang juga nih bareng kami berbagi informasi luar biasa. Semoga apapun yang sedang Bapak rencanakan Amin. diberi kelancaran dan Amin. kemudahan pastinya. Ya. Dan semangat terus Bapak ya. Dan semoga yang Semangat. tadi tuh UMKM semoga segera terrealisasi Bapak ya. Betul. Agar yang kosongnya tuh itu sekarang terpenuhi sepanjang Jalan Cibadak. Siap. Terima Baik, kasih, hatur nuhun Bapak. Iya, sama-sama nih. Ya, wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.